Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah episode kali ini kita akan membahas tentang haram merusak penjualan saudaranya atau menawar sesuatu yang sedang ditawar saudaranya, dan pengharaman najasi dan tasyriyah. Insyaallah kita akan membahasnya bersama-sama biiznillah. Kita akan membahas pada kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Insyaallah muttafaqun alaih. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh menjual untuk merusak penjualan saudaranya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-34, kitab jual beli bab ke-58. Bab hendaklah tidak menjual dengan menyalip penjualan saudaranya dan tidak menawar yang ditawar saudaranya sampai saudaranya itu mengizinkannya atau meninggalkannya. Hadis ini lafaz dari Imam Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak boleh menjual untuk merusak penjualan saudaranya. Contohnya misalnya ialah apabila saudara kita sedang berjualan bunga, maka kita tidak boleh menjual ikan di sebelahnya persis, karena aroma busuk ikan atau amis ikan akan merusak penjualan bunga saudara kita. Atau bisa juga diartikan kita tidak boleh menjual harga dengan jauh lebih murah sehingga membuat mati penjualan barang yang dijual oleh saudara kita. Misalnya penjualan dalam barang makanan atau barang elektronik, menjual harga pasaran harganya 1 juta, lalu kita tiba-tiba menjual dengan harga 150.000 dan lain sebagainya, yang mana itu akan merusak dengan sengaja. Hati kita ingin merusak penjualan dari saudara kita, dan itu diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya, yang intinya adalah merusak penjualan orang lain. Itu diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam konteks apapun, dalam niatan merusak penjualan orang lain. Maka kita dituntut oleh Nabi Muhammad SAW untuk berjualan dengan sehat, dengan baik, dan memperhatikan apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Berhati-hati. Kita lanjutkan dalam hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menghadang pedagang yang tiba. Jangan menjual untuk merusak jualan saudaramu. Jangan najasyi. Orang kota jangan menjualkan dagangan orang desa. Dan jangan menahan susu kambing. Karena siapa yang membelinya, maka ia berhak untuk mengembalikannya sesudah diperahnya. Jika ia suka, bisa diteruskan pembeliannya. Dan kalau tidak suka, maka dia berhak mengembalikan ditambah 1 sa' kurma. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-34, kitab jual beli bab ke-64, bab larangan penjual menahan susu untanya, sapi dan semua yang ditahan susunya. Rasulullah SAW pertama mengatakan, janganlah kalian menghadang pedagang yang tiba. Maksudnya ialah apabila ada seorang produsen atau pedagang apapun, kita misalkan mudahnya kita contoh adalah pedagang kerupuk yang biasa naik motor atau sepeda, dia bawa kerupuk yang besar dan dia adalah penyuplai ke warung-warung atau ke toko-toko untuk dijual dengan ditambah untung bagi pemilik warung. Maka kita dilarang oleh Nabi Muhammad SAW menghadang produsen kerupuk itu di tengah-tengah perjalanan dia, karena itu akan merusak penjualan saudara kita. Masuk ke dalam hadis sebelumnya. Karena kerupuk itu tentu saja dari produsen sangatlah murah. Misalnya pasarannya adalah jualnya 1.500,
maka dari produsen itu biasanya dijual dengan harga 500. Maka kita dilarang membeli langsung dari produsennya di tengah jalan. Kecuali kita memang datang ke produsen atau di pembuatannya, kita melakukan transaksi jual beli dan komitmen sebagainya, dan ditemukan keridhaan di antara keduanya, maka itu dihalalkan insyaallah. Namun apabila kita menghadang pedagang yang berada di tengah jalan yang ingin menyuplai atau ingin menjual dagangannya di suatu tempat atau toko, maka kita dilarang untuk menghadang di tengah jalan. Maka kita harusnya membeli dari toko yang mana si toko itu juga mendapatkan keuntungan. Maka kita harus membeli di toko tersebut, tidak boleh menghadang untuk mendapatkan keuntungan yang banyak dengan mudah, yaitu dengan menghadang di tengah jalan. Itu diharamkan, itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, beliau mengatakan jangan menjual untuk merusak jualan saudaramu. Sudah kita bahas tadi, jangan najashi, jangan najash. Najash itu adalah menawar untuk menjerumuskan orang lain. Jadi kita tidak boleh menekan-nekan penawaran. Apabila pasaran memang harganya segitu, kita berhak menawar, tapi tidak dengan menekan-nekan sehingga menjerumuskan orang lain. Misalnya, ada orang menjual buah melon, lalu kita ingin membelinya dengan cara menekan-nekan harganya segini, terus ditekan sehingga menjerumuskan orang lain. Itu diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam transaksi kita tidak membutuhkan harga yang murah, namun kita membutuhkan keberkahan. Apabila kita berhasil mendapatkan harga yang lebih murah dengan cara yang haram, maka bisa dipastikan Allah laknat dan tidak ada keberkahan dalam barang yang kita beli tersebut. Maka berhati-hatilah dalam jual beli. Kita harus memperhatikan apa-apa yang dilarang dan diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks ini kita dilarang untuk menawar sehingga menjerumuskan orang lain. Selanjutnya beliau berkata, orang kota jangan menjualkan dagangan orang desa. Maksudnya ialah apabila kita orang kota, maka kita berjualan barang-barang di kota saja. Jangan mengganggu dagangan atau produsen atau produksi dari orang-orang desa. Karena itu benar-benar akan merusak ekosistem atau kesinambungan atau keseimbangan dalam jual beli di suatu daerah tersebut. Selanjutnya beliau berkata, jangan menahan susu kambing. Ini maksudnya adalah karena siapa yang membelinya, maka ia berhak untuk mengembalikannya sesudah diperahnya. Jadi kambing, sapi dan lain sebagainya yang memiliki susu yang bisa diperah, maka kita tidak boleh menahan susunya. Maksudnya karena sapi, kambing apabila dia memiliki susu, maka dia terlihat gendut, seakan-akan itu adalah daging. Maka kita sampaikan kepada penjual, ini adalah susunya sekian dan sekian, segini dan segini, usia kehamilan dan lain sebagainya, atau setelah melahirkan dan lain sebagainya disampaikan. Apabila si pembeli ingin tetap membelinya dengan harga sekian, segitu, maka itu halal. Apabila si pembeli menginginkan agar susunya diperah dahulu sehingga tentu saja beratnya menjadi kurang dan harganya jauh lebih murah, maka itu dihalalkan. Maka kita harus berhati-hati dalam menjual, apalagi menjual makhluk hidup seperti kambing, sapi dan lain sebagainya yang ada susunya, yang mana harga susu tentu saja jauh lebih murah dibandingkan harga daging meskipun beratnya sama. 1 kg susu tidak sama dengan 1 kg dagingnya. Hadis selanjutnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang menghadang pedagang yang baru datang. Ini sudah tadi ya, untuk membeli barang sebelum mereka tahu harga yang berlaku. Melarang penduduk membeli dari pendatang, melarang wanita, ini tadi yang dari kota tadi. Melarang wanita yang akan dikawin dengan syarat harus mencerai madunya, melarang seseorang menawar tawaran saudaranya, melarang menawar untuk menjerumuskan orang lain,
juga melarang membiarkan susu dalam tetek untuk menipu orang yang akan membeli dombanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-54, kitab syarat-syarat bab ke-11, bab syarat-syarat di dalam talak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Abu Hurairah yang satu ini ada tambahan larangan bagi kita untuk bagi wanita yang akan dikawin dengan syarat harus mencerai madunya. Jadi itu dilarang, tidak boleh. Apabila tidak ingin ya tidak usah. Dan apabila berkenan untuk dikawinkan maka tidak ada syarat untuk mencerai madunya. Wallahu a'lam. Selanjutnya ada pelarangan seseorang menawar tawaran saudaranya. Ini maksudnya ialah kita dilarang menawar atau membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Misalnya kita ada di dalam toko baju. Kita sedang melihat di sisi kanan dan pembeli lain melihat di sisi kiri. Di sisi kiri ada baju yang kita sukai, yang padahal baju tersebut sedang ditawar oleh pembeli lain. Maka kita harus menunggu pembeli tersebut apakah deal atau tidak. Apabila tidak deal maka kita berhak untuk menawar baju tersebut untuk kita miliki. Namun dengan syarat kita harus menunggu. Apabila dia deal maka kita harus berlapang dada, maka itu adalah haknya. Jadi kita dilarang oleh Nabi Muhammad SAW menawar tawaran yang sedang ditawar oleh orang lain. Juga melarang membiarkan susu dalam tetek untuk menipu orang yang akan membeli dombanya. Itu tadi sudah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa hadis tentang larangan jual beli, yaitu haram merusak penjualan saudaranya, menawar sesuatu yang sedang ditawar saudaranya, dan pengharaman najas dan tajriyah. Demikianlah. Apabila ada salah saya mohon maaf, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bantu subscribe untuk mengembangkan, memajukan channel ini, dan bantu share untuk mendapatkan pahala yang lebih insyaallah sesuai niatan Anda. Apabila orang-orang mendapatkan pengetahuan baru tentang ilmu ini dan mereka semua menerapkannya, maka Anda mendapatkan pahala tidak dikurang sedikit pun dari pahala orang yang menerapkannya. Semoga mendapatkan manfaat dari ini. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.